supaya kita ikut arah angin kemana. Angin naik, kita ikut naik. Angin turun, kita ikut turun. Ya, jangan sampai uptrend kita cari sell. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi seputar dunia trading. Contoh ini, di bulan Januari kita nge-sell, kita MC pasti. Nah, ini sell, ini Januari ya, ini Januari. Pak Jo, ini udah di pucuk Pak Jo, pasti dia terjun. Sell, 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 sell. Sampai sini MC. Padahal nggak jauh lagi, dikit lagi dia terjun profit. Tapi ini masih kena floating yang ininya. Yang ini profit, yang atas, yang ini kena floating karena dia koleksi sampai sini doang. Lalu tiba-tiba terbang lagi harga. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya sharing kembali mengenai cara trading, pemahaman trading, serta beberapa hal-hal yang mungkin sering terjadi oleh para retail trader, yaitu di mana pada saat kita melakukan short atau sell, harga naik. Pada saat kita melakukan buy atau long, harga turun. Ya, kenapa? Karena biasanya ini terjadi kepada siapapun juga, termasuk kepada saya pun juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Ya, kenapa harga kita buy dia turun, kita sell harga naik? Harapan kita adalah pada saat kita buy, kita harapnya harga naik. Tapi kebalikannya harga malah turun. Kita sell atau short, harga harapan kita maunya turun supaya kita profit. Tapi ternyata harga terbang atau naik. Sehingga mengalami floating minus. Lalu ada juga dari beberapa kita yang mengalami hal yang sama dan floating minus besar atau mungkin kena SL. Ada juga yang di cut loss, artinya di rugi, dipotong ya, di close manual. Udah, ibaratnya udah rugi deh, rugi di close gitu misalnya ya. Ada juga yang locking, ada juga tidak pakai SL. Akhir-akhirnya, ujung-ujungnya adalah mengalami kerugian yang besar ataupun margin call. Benar gak Bapak Ibu ya? Nah ini seringkali terjadi. Baik retail trader maupun trader profesional. Itu akan mengalami hal yang sama juga. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Siapa yang salah? Siapa yang melakukan ini? Apakah kita yang salah sebagai retail trader? Salah analisa, akhirnya salah entry. Atau nomor dua, market maker yang sengaja melakukan manipulasi. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dua hal inilah yang mungkin kita harus melihat, pahami. Siapa yang bagaimana yang perlu kita antisipasi. Untuk nomor satu, itu adalah retail trader, yaitu kita. Di mana nomor satu ini kita bisa kontrol. Kita sebagai trader, sebagai manusia, sebagai diri kita sendiri, kita bisa kontrol. Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Kapan kita cut loss, kapan kita hold. Kapan kita pasang SL, kapan kita tidak pakai SL. Seperti itu kita bisa kontrol. Tapi untuk nomor dua, market maker itu tidak bisa kita kontrol. Artinya apa? Pergerakan harga tidak bisa kita kontrol. Dia mau naik, naik. Dia mau turun, turun. Kita ngikut, ngeflow. Ikut arah angin kemana. Angin ke timur, kita ikut timur. Angin ke barat, kita ikut ke barat. Seperti itu. Tapi, yang perlu kita jaga untuk nomor dua ini, kalau market maker sedang melakukan manipulasi, maka kita harus menjaga resiko kita, yaitu money management, balance, equity, dan lot size. Itu yang perlu kita jaga. Serta kita entry-nya di mana. Itu yang paling penting. Berikutnya, tiga dasar market structure atau arah market yang perlu Bapak Ibu selalu pahami. Jadi sangat sederhana. Hanya ada tiga pola, yaitu uptrend, downtrend, dan sideway. Uptrend, tangga naik. Downtrend, tangga turun. Sideway, mendatar. Bagaimana kita mengantisipasi kalau dia terbang atau dia naik atau tangga naik atau uptrend, kita harus apa? Apakah kita buy atau sell? Logikanya apa? Kalau dia terbang, ya kita cari buy.
supaya kita ikut arah angin kemana. Angin naik, kita ikut naik. Angin turun, kita ikut turun. Ya, jangan sampai uptrend kita cari sell. Downtrend lagi turun, kita cari buy di atas. Harusnya cari buy mana? Dikoreksi boleh, atau cari buy di bawah boleh. Tapi ada juga yang melakukan cari sell di atas. Ya, ada yang istilah kalau saya SND, supply and demand, mencari buy untuk uptrend di demand zone. Downtrend mencari sell di supply zone. Ya, setway entry di atas, sell entry bawah, buy. Kurang lebih konsep sederhananya seperti itu. Dasar utama atau hukum dasar utama adalah uptrend cari buy, downtrend cari sell, setway dua arah. Boleh melakukan entry sell, entry buy. Sell di atas, buy di bawah. Sekali lagi ya, hukum dasar market structure, pada saat dia terbang, uptrend, tangga naik, cari buy, dikoreksi. Itu yang benar. Downtrend, cari sell, dikoreksi. Itu yang benar. Sideway, cari sell di atas, resistance, cari buy di support. Itu adalah hukum dasar trading yang paling sederhana. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan profit dengan win rate yang tinggi, ikuti hukum dasar ini. Lalu berikutnya, gaya trading. Gaya trading itu ada trader yang suka ingin cepat entry, cepat keluar, supaya mendapatkan cepat profit. Namanya scalping atau scalper. Time frame-nya M1 dan M5. Semakin kecil time frame, M1, M5, semakin besar manipulasinya. Dia turun, tiba-tiba dia naik. Dia naik, tiba-tiba turun. Tiba-tiba dia datar. Tiba-tiba dia naik. Tiba-tiba dia turun. Itu scalping. Jadi Bapak Ibu yang suka scalping, hati-hati. Harus memahami hal ini. Intraday atau day trade, ini juga sama. Ya, maunya entry hari ini, besok close profit. Boleh. Tapi kita mesti memperhatikan di time frame di M15. Apakah arah dengan market? Semi swing M30 dan H1. Mungkin entry-nya hari ini, close-nya 3 minggu lagi. Itu namanya semi swing. Ya, lebih lama mingguan. Kalau swing bulanan, entry hari ini mungkin close-nya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lagi. Kalau investing, D1 itu bisa tahunan. Entry hari ini mungkin close-nya 2 tahun lagi atau tahun depan. Semua dikembalikan kepada gaya trading masing-masing trader seperti apa. Berikutnya lagi, cara metode ngentry. Ngentry-nya itu pada saat apa? Breakout kah? Koreksi kah? Nah, contoh ini breakout ya. Ini breakout, dia terbang, resisten, break, artinya dijebol, dia entry buy, stop. Lalu entry buy limit pada saat dia retest di support. Artinya resisten become support. Ini banyak yang sering melakukan seperti ini. Ada yang koreksi. Koreksi seperti apa? Pada saat dia naik, turun, impulsif, koreksi, dia buy di sini. Boleh buy. Ini karena hukum dasar yang benar harus buy. Tapi di sini jangan sell. Kalau sell di sini namanya cari penyakit. Kenapa? Karena harga mungkin aja naik terus. Karena apa? Sudah tanda-tanda hampir menjadi uptrend. Sehingga kalau kita sell di sini, kita kena floating di atas. Itulah kenapa kita sell, bukannya harga turun, malah harga naik. Kenapa? Karena kita melakukan transaksi sell pada saat harga uptrend. Ini salah. Nah, itu namanya entry pada saat koreksi. Lawan tren, tadi seperti saya bilang ya, kita harga naik, kita cari sell. Ya otomatis kita akan mengalami floating minus. Jadi ini tidak boleh nih. Kalau mau sell di sini boleh. Itu pun harus cepat. Karena harga bisa naik lagi. Jadi kalau harga uptrend, jangan cari sell. Harga downtrend, cari sell, jangan cari buy. Seperti itu kurang lebih. Kalau follow the trend, seperti saya biasanya saya melakukan entry. Jika harga uptrend, saya mencari buy terus. Buy, 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 buy. Namanya tim buyer. Ya, ada juga tim seller yang suka nge-sell aja terus. Jadi saya tim buyer untuk gold. Ya, lalu ada juga yang melakukan ini. Ada saya tim buyer, ada juga tim seller. Pokoknya setiap kali harga diterbang di atas Pak Jo, saya cari sell terus Pak Jo. Ya, saya cari sell terus. Contoh ini, di bulan Januari kita nge-sell
Kita MC pasti. Ya, ini sell, ini Januari ya. Ini Januari. Pak Jo, ini udah di pucuk Pak Jo, pasti dia terjun. Sell, 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 sell. Sampai sini MC. Padahal nggak jauh lagi, dikit lagi dia terjun profit. Tapi ini masih kena floating yang ininya. Yang ini profit, yang atas, yang ini kena floating karena dia koleksi sampai sini doang. Lalu tiba-tiba terbang lagi harga. Boom, terbang. MC pasti. Kita sell, harga terbang. Kita sell, harga terbang. Itu salah. Karena hukum dasar, uptrend, cari buy. Downtrend, cari sell. Hukum dasar. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ada juga seperti saya, buy di lembah, sell di pucuk. Ada juga trader yang melakukan buy di saat harga di atas. Contoh ini, FOMO. Ini ada broker namanya Amarkets. Saya sudah trading di broker ini sekitar beberapa bulan belakangan ini dan saya melihat untuk spreadnya sangat kecil, khususnya yang trader gold. Ini pun spreadnya kecil untuk gold maupun Bitcoin dan pair lainnya. Ada account Islamic. Lalu secara tipe account ada beberapa tipe, yaitu ada standard, ECN, fix, dan zero. Kecil sekali spreadnya. Ya. Lalu juga ada fix, ada juga ada ECN. Nah, untuk info lebih detailnya, Bapak Ibu bisa kontak admin ataupun customer service untuk mendapatkan informasi lebih detail. Lalu secara deposit, itu juga sangat banyak sekali pilihan, ya QRIS atau local bank. Lalu ada pilihan yang lain, ya, OVO, ataupun menggunakan cryptocurrency USDT TRC20 dan Bitcoin dan lain-lainnya. Menarik sekali, depositnya ini sangat instan. Lalu untuk WD-nya pun ada pilihan untuk bisa tarik ke OVO ataupun ke Dana, bisa ke local bank dan bisa juga ke Bitcoin ya, ataupun cryptocurrency USDT ya. Yang melakukan buy di atas ini. Pak Jo, ini harga akan ke 3.600, ke 4.000, dia buy di sini. Dia turun, dia buy lagi di atas ini. Dia turun, dia buy lagi di sini. Terjunnya 2.500 pips atau 250 poin. Mungkin MC dia. Kalau lotnya besar. Karena buy di pucuk, salah. Buy di mana? Buy di lembah. Buy di lembah. Buy di lembah. Atau istilahnya namanya demand zone boleh. Atau namanya di support boleh. Sell di pucuk. Boleh ini sell di sini, boleh sell pucuk. Tapi kan sellnya nggak tahu, sell pucuk sini, serba sulit. Buy pun sama, bisa aja terjun juga. Tapi kita mesti hati-hati. Semua menggunakan money management. Tapi selama hukum dasar dilakukan, dituruti, setiap kali uptrend cari buy, otomatis win rate-nya tinggi. Probabilitas untungnya pasti tinggi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sangat jelas nggak? Kurang lebih ya pemahaman yang saya berikan ini. Ya, jadi sebenarnya trading itu mudah, simple. Jika uptrend cari buy terus. Jika downtrend cari sell terus. Itu risiko ruginya tuh kecil. Karena mungkin saja harga kan terbang terus kan. Nggak mungkin tiba-tiba harga terjun dalam gitu. Itu kalau sudah sampai momentumnya dia ada perubahan tren. Nah, semua ilmu-ilmu ini sudah saya berikan juga di dalam kelas gratis namanya STI Platinum. Ada video-video pembelajaran, cara membaca uptrend, cara membaca downtrend, cara membaca sideway. Silahkan bergabung dan itu gratis. Nah, dari tiga simple teknik ini saja, Bapak Ibu tentukan bagaimana cara Bapak Ibu entry. Lalu berikutnya lagi gaya scalpingnya atau gaya tradingnya swing atau intraday. Dikembalikan kepada masing-masing Bapak Ibu punya kesiapan ataupun ketersediaan waktu Bapak Ibu dalam melakukan trading. Saya rasa itu aja ilmu edukasi saya. Semoga video ini berguna. Mohon di-subscribe, likes, di-komen, serta di-share ke teman-teman traders lainnya supaya kita sama-sama mengalami keuntungan ataupun belajar bersama dalam video-video edukasi saya ini. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam profit untuk kita semuanya. Terima kasih.